Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Mr. Aan Education and Story. Selamat siang, semoga dalam keadaan sehat selalu. Kali ini kita akan membahas mengenai materi mengenal segitiga ekspos dalam fotografi ya, seperti itu. Kita langsung masuk ya. Untuk segitiga ekspos dalam fotografi ini adalah salah satu dasar dari sebuah fotografi ya. Ada shutter speed, ada aperture atau ISO ya, seperti itu ya. Jadi ketiga materi ini sangat penting karena ini adalah dasar dari fotografi. Sebelum kita masuk ya, jangan lupa subscribe channel saya Mr. Aan Education and History. Oke, kita masuk saja ke dalam materi. The expose atau triangle ya, atau segitiga expose ya, adalah istilah yang menjelaskan tiga elemen dasar ya. Kita ulangi lagi, tiga elemen dasar untuk exposure fotografi. Ketiga elemen tersebut adalah aperture ya, shutter speed dan ISO. Meski terkesan teknis banget ya, ini ya sangat teknis ya karena ini adalah dasar dari fotografi, tetapi ya sangat mudah untuk dipahami ya. Kita akan lebih dalam, lebih mudah, lebih mencari poin-poinnya agar kalian langsung memahami ya, setidaknya tahulah apa arti dari ketiga menu ini ya. Ketiga elemen ini saling berkaitan ya satu sama lain dalam proses masuknya paparan cahaya sinar ke dalam kamera. Sebelum mencapai sensor gambar atau proses ini disebut namanya exposure. Jadi segitiga exposure adalah sensor ya sebelum mencapai sensor gambar. Jadi paparan cahaya yang masuk ke dalam kamera. Perubahan yang terjadi pada salah satu elemen exposure akan berdampak pada perubahan lainnya, sehingga tidak bisa hanya mengatur satu elemen saja, namun perlu melibatkan elemen lain dalam membentuk exposure. Artinya dari kata pengantar di atas ini ya, bahwa kalau kita mengedit secara manual dalam menu fotografi atau menu kamera kalian ya, misalkan kalian mau nganu aperture, maka shutter speed dan ISO juga harus diatur, disesuaikan dengan kondisi dan keadaan ataupun objek yang akan kalian foto seperti itu ya. Ini adalah contoh-contohnya seperti itu ya. Ini ISO-nya ya, ini ada aperture, juga ada shutter speed ya. Kita harus lebih memahami ya. Oke, kita langsung masuk ya. Apa yang dimaksud dengan aperture ya? Aperture adalah diafragma yang berupa lubang yang terdapat di dalam lensa, tempat cahaya masuk ke dalam bodi kamera atau sensor. Semakin besar lubang aperture, semakin banyak cahaya yang masuk ke sensor kamera. Jika bukan aperture yang sangat kecil, kedalaman area fokus akan besar atau luas. Sedangkan jika bukan aperture-nya besar, ke dalam area fokus akan kecil atau sempit. Dalam fotografi, aperture biasanya dipresentasikan dengan huruf F atau juga dikenal sebagai rasio fokus. Contoh F ini ya, contohnya ya. F14, F2.0, F2.8, artinya fokus atau rasio fokusnya di 2.8. Cara kerjanya ya, jika bukan aperture yang sangat kecil, kedalaman area fokus akan besar atau luas. Sedangkan jika bukan aperture besar, kedalaman area fokus akan kecil atau sempit. Kalian bisa lihat di sini ya. Jika aperture-nya besar, maka yang akan dilihat ini kecil. Itu ya. Kalau satu fokus ke titik 2, fokus ke titik 28, semakin menipis semakin besar ya, F222 gitu ya. Lubang kecilnya kecil tetapi yang dihasilkan besar, seperti itu ya. Kalau F14 ini dia aperture-nya besar tetapi yang dihasilkannya kecil. Jadi seperti apa ya, kalau kita sering lihatnya itu fokus di satu objek belakangnya ngeblur seperti itu, kira-kira seperti itu ya. Tetapi kalau kalian gunakan teknik F22 ya, itu semua objek dapat dilihat karena pencahayaannya semakin luas. Jadi kalau semakin kecil maka cahaya yang masuk semakin besar. Ini ya. Kedalaman area fokus akan besar atau luas, sedangkan jika aperture-nya besar ya sini ya F14, kedalaman area fokus akan kecil atau sempit seperti itu ya.
Ini. Jadi dia sebaliknya ya, jika dia besar maka yang dihasilkan kecil, jika yang lubangnya kecil maka yang hasilnya besar seperti itu ya. Like fun in the more is the focus, deeper in depth in the field that occurs ya, seperti itu ya. Terus kita yang masuk dengan pengertian shutter speed. Shutter speed adalah ya pengaturan durasi jeda jendela sensor yang terbuka saat menerima paparan cahaya lalu kembali menutup. Jadi shutter speed yang terbuka lebih lama bakal menerima intensitas cahaya yang lebih tinggi yang masuk ke dalam atau sensor ya. Lalu hasilnya berupa foto yang lebih terang. Ukuran shutter speed memakai satuan S yaitu second atau detik serta dinyatakan dengan 1:25, 1:125, 1:160, 1:15 S. Jadi 1:15 detik istilahnya seperti itu ya. Jadi ini ya, berarti jendela sensor makin cepat membuka lalu kembali menutup. Sedangkan shutter speed 1,2 S berarti jendela shutter speed semakin lama menerima paparan cahaya ya gitu ya. Jadi semakin lama cahaya yang dibuka, maka semakin terang hasil yang akan kalian dapatkan. Semakin cepat, maka cahaya pun juga semakin cepat untuk masuk. Jadi ada bolak-baliknya seperti itu ya. Ini yang slower, ini yang tercepat ini ya. Itu ya. Jadi satuannya adalah S ya. Biasanya di mana dia itu pengertian shutter speed ya. Ini seperti itu. Ini ya biasanya dia ya 1:500 seperti itu. Ini dia di tengah-tengah berarti ya. 1:1000 detik berarti dia di sini. Tercepat, 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 tercepat. Semakin lama 15 detik, 30 detik. Nah, ini semakin lama dia menutup atau banyak mengambil cahaya seperti ini. Kalian bisa lihat ya dari kedua gambar di atas ya. Ini yang dihasilkan, ini adalah cara kerja atau teknik kerjanya seperti itu ya. Ini yang di sini posisinya. Biasanya shutter speed ini menggunakan menu manual atau M atau TV atau AV ya. Jadi ada ketiga itu yang ada di sub menu sini ya. Gitu ya. Lanjut kita masuk ke pengertian ISO. ISO ya adalah pengaturan tingkat sensitivitas sensor kamera terhadap cahaya. Nilai ISO ya atau ISO saya bilang ya, yang semakin rendah akan menghasilkan foto semakin gelap. Sebaliknya, nilai ISO yang semakin tinggi akan menghasilkan foto yang lebih terang. Umumnya ukuran ISO yaitu ISO 100 ya, dimulai dari ISO 100 sampai ISO 200 ya, 800 dan sampai 3200. Kebanyakan ISO di atas ya, paling tinggi adalah 6400 ataupun ISO yang biasa 3200. Seperti itu. Maka nilai ISO perlu diturunkan. Sedangkan jika cahaya minim atau dalam kondisi gelap, maka ISO perlu dinaikkan. Menaikkan nilai ISO ini bisa membuat shutter speed jauh lebih cepat namun tidak mengubah aperture. Seperti itu ya. Mungkin seperti itu ya yang akan saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Mr. Aan Education and History.